Shalom teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, perhatikan panduan ibadah sekolah minggu berikut ini. Mohon bimbingan orang tua saat mengikuti ibadah sekolah minggu. Berpakaian yang rapi sama seperti mengikuti sekolah minggu setiap minggunya. Jangan sambil tiduran, jangan sambil makan, dan jangan sambil main game. Ambil posisi yang nyaman agar kita tetap fokus saat mengikuti ibadah sekolah minggu. Ikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berhenti Kak, berhenti. Nanti kelewatan lagi. Oh iya, Ya. yuk kita sapa adik-adik yang di rumah dulu Oke. yuk. Salam adik-adik. Wah, kayaknya kurang semangat nih adik-adiknya. Shalom adik-adik. Wah, ini baru semangat ya Kak ya. Iya. Nah, kayaknya Kak Wiranti kok seneng banget. Kenapa ya? Oh iya, saya senang sekali karena saya masih bisa berjumpa dalam ibadah online sekolah minggu saat ini. Wah, gitu ya. Iya. Pasti seneng banget. Siapa adik-adik yang di sini seneng? Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Wah. Oke, saat ini kita mau sama-sama datang. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memulai ibadah online sekolah minggu kita hari ini. Kita mau angkat pujian, jadikan aku indah. Mari kita mau siapkan hati kita. Mari kita mau siapkan waktu yang terbaik kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu. Sama-sama katakan, jadikan aku indah. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu, Tuhan. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku
setiap kebaikan yang Tuhan berikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan buat kasih. Mari saat ini Kak Intan ajak adik-adik yang ada di rumah ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahwa Engkau baik. Terima kasih bahwa Engkau luar biasa. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ini mari kita mau benar-benar siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh kembali berjumpa dalam ibadah online kami. Dan kiranya Tuhan Kau yang memberkati ibadah kami, campur tangan dalam ibadah kami sehingga melalui ibadah ini Tuhan kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siap memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah, yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyi memuji Tuhan. Dengan semangat ya. Ya, harus semangat Ya, ya. harus dengan Betul. semangat kita. Kita mau nyanyikan Yesus pokok dan kita caranya. Adik-adik di rumah harus semangat lagi. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah
Bener ya Kak, kalau kita mau tinggal di dalam, kalau kita mau berbuah berarti kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus. Ya, kalau kita mau berbuah kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus dengan cara kita harus membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Oh gitu ya Kak Iya. ya. Siapa adik-adik di rumah yang mau semakin rajin membaca Alkitab dan berdoa setiap hari? Wah. Kak Wiranti yakin kalau adik-adik yang di rumah juga membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Betul. Iya. Kita mau lanjutkan pujian kita. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, baca Alkitab. Ku baca Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Nah, Kak, kita kan tadi sudah berdoa, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kurang apa lagi ya? Oh iya, adik-adik yang di rumah kita sudah berdoa menyembah Tuhan, sudah memuji Tuhan, kurang apa lagi? Ya, mendengar firman Tuhan, Kak. Oke, langsung saja kita mau mendengarkan firman Tuhan. Salam semuanya, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian semuanya dalam ibadah online pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini Kak Wiwi akan memberikan sebuah tema firman Allah berjudul bertumbuh menjadi murid Yesus. Coba kita mau ulangi bersama-sama. Bertumbuh menjadi murid Yesus. Ada yang dikasihi oleh Tuhan, pertumbuhan pastilah diharapkan oleh setiap kita anak-anak Tuhan. Contoh ya, kalau kita menanam suatu tanaman yang berbunga, kita pasti mengharapkan tanaman tadi akan membuahkan bunga yang indah, yang menarik hati, yang sedap dipandang mata. Kalau di zaman sekarang ini mungkin akan menambah kecantikan kita untuk berselfie-selfian gitu ya adik-adik. Nah, lalu contoh yang kedua, kalau kita menanam sebuah tanaman yang berbuah, pastilah kita mengharapkan tanaman tadi menghasilkan buah yang manis, sedap dinikmati. Nah, begitu pula dengan Bapa kita yang di surga, sangat menginginkan, sangat mengharapkan setiap orang percaya untuk bertumbuh menjadi muridnya Tuhan Yesus. Ya. Untuk bertumbuh menjadi murid Tuhan Yesus memanglah tidak mudah. Perlu proses
perlu cara. Nah, bagaimana prosesnya atau caranya? Ibarat tumbuhan, kalau kita mengharapkan tumbuhan tadi bertumbuh, kita harus rajin menyiraminya. Kita harus rajin memupuknya sehingga tumbuhan tadi dapat berbuah seperti yang kita harapkan. Demikian juga untuk bertumbuh menjadi murid Yesus perlu proses, adik-adik, perlu cara, sesuatu yang harus kita lakukan. Caranya apa? Ya, caranya di sini Kak Wiwi mau kasih tip cara-cara untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu tetap dalam firman Allah. Ayo kita ulangi bersama-sama karena ini penting untuk kita menjadi murid Tuhan Yesus. Tetap dalam firman Allah. Kita mau buka di dalam Alkitab kita yang sudah menyediakan Alkitab. Kita mau buka Yohanes 8 ayatnya 30 dan 31. Saya baca, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya. Lalu apa yang dimaksud tetap dalam firman-Ku di sini, adik-adik? Ya, Kak Wi mau jelaskan. Tetap di dalam firman Allah, yaitu adik-adik dan saya harus senantiasa memelihara firman Allah dalam hati dan pikiran kita. Ya, bukan berarti memelihara firman Allah kita membersihkan firman Allah, kita pelihara, bukan, ya. Memelihara firman Allah dalam hati dan pikiran kita serta menjadikan firman Allah itu penuntun langkah-langkah hidup kita. Itu yang dimaksud tetap dalam firman Allah, ya. Dalam arti selalu mengindahkan kata-kata firman Allah dan mentaati firman Allah. Jadi yang pada intinya sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang ingin menjadi murid Tuhan Yesus, sebelum berkegiatan sesuatu, sebelum melakukan sesuatu, kita harus cek dulu, ya. Cek dulu apakah yang akan saya lakukan benar menurut firman Allah apa tidak? Melanggar firman Allah apa tidak? Menyimpang firman Allah apa tidak? Itu namanya mengindahkan dan mentaati firman Allah supaya langkah-langkah kita tidak salah. Jadi harus kita cek kalau ternyata apa yang akan kita lakukan, apa yang kita perbuat itu melanggar firman Allah, ya kita jangan lakukan. Itu namanya mengindahkan atau tetap di dalam firman Allah. Akan tetapi kalau yang akan kita lakukan, ya, tidak melanggar, tidak menyimpang firman Allah, kita jalan terus. Itulah yang namanya tetap dalam firman Allah, mengindahkan dan mentaati firman Allah. Dan kalau kita tetap dalam firman Allah, tidak menyimpang firman Allah tadi katakan apa, Dek? Kamu benar-benar muridku. Amin, luar biasa. Lalu cara yang kedua, ya, untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang kedua yaitu berbuah banyak. Seperti pujian tadi, kita harus berbuah banyak. Caranya berbuah banyak, kita harus tetap tinggal di dalam firman Allah. Ya, kita mau buka dulu. Ayo kita buka lagi yang sudah bawa siapkan firman Allah yaitu Yohanes pasalnya 15 ayatnya 8.
Yohanes pasal 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi cara yang kedua untuk bertumbuh menjadi murid Tuhan Yesus yaitu berbuah banyak, ya. Setiap orang percaya yang tetap dalam firman Allah ibarat tumbuhan selalu melekat, selalu menempel pada pokoknya. Lalu pokok itu akan memberikan nutrisi atau gizi dari buah yang akan dihasilkan, ya. Karena pokok tadilah yang bisa mengalirkan aliran-aliran vitamin atau aliran air kepada buah, si bakal buah tadi, adik-adik. Demikian juga apabila setiap orang percaya yang ingin bertumbuh dan berbuah, maka ia harus senantiasa tetap dalam firman Allah. Karena bila kita tetap ada dalam firman Allah, Allah itu akan mengalirkan kuasa pertolongannya di dalam hidup kita untuk menghasilkan buah. Contohnya yang semula kita enggak sulit untuk mengasihi, karena ada kuasa di dalam diri kita, maka kita mudah untuk mengasihi. Yang semula kita sulit untuk berbuat baik, karena ada kuasa, karena kita tetap tinggal di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam kita, akan mudah sekali kita untuk berbuat baik. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah dalam firman Allah, maka engkau akan menghasilkan buah. Buah apa yang harus kita hasilkan sebagai anak-anak Tuhan? Yaitu buah-buah Roh Suci. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Itu akan dapat kita lakukan dengan mudah kalau kuasa Allah kita tetap tinggal di dalam firman Allah. Karena ada aliran-aliran pertolongan Allah yang memampukan kita. Nah, yang kedua adalah berbuah banyak. Yang ketiga, ya. Cara yang ketiga untuk bertumbuh menjadi murid Tuhan Yesus yaitu saling mengasihi. Apa Adik? Saling mengasihi. Kita mau buka juga Yohanes pasal 13. Kita mau dengarkan bersama-sama firman Allah ini. Ayatnya 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ada yang dikasihi oleh Tuhan, kasih harus menjadi ciri khas di dalam kehidupan orang percaya. Ya. Mengapa demikian? Oleh karena kasih adalah sifat Allah sendiri. Maka dari itu kita harus mengambil bagian dari sifat Allah. Karena kita pengikutnya Allah, murid-muridnya Allah. Ya. Dan kalau kita bisa mengasihi, ya, berarti kita lahir dari Allah dan mengenal pribadi Allah. Ya, pribadi Allah. Di dalam 1 Yohanes pasal, tidak usah ada dibaca, saya saja yang membacakan, yaitu 1 Yohanes pasalnya 4 ayatnya yang ke-7 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah,
Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Menjadi muridnya Tuhan Yesus, kalau kita mampu bisa mengasihi orang lain, kita itu sebetulnya sudah mengenal pribadi Allah. Dan kita harus ambil bagian dari sifatnya Allah. Karena Dia adalah juru atau guru daripada kita. Mengapa kita harus mengasihi? Ya, oleh karena Allah telah mengasihi kita. Kenapa kita harus saling mengasihi, berbuat kasih? Alasan yang kedua karena Allah telah mengasihi kita. Maka kita yang sudah mengalami kasih Allah, pengampunan dan pertolongan Allah wajib menolong orang lain agar orang lain juga mengalami kasih Allah seperti kita. Dalam arti kita harus bersaksi dan menjadi saksi buat mereka. Supaya mereka pun, karena kasih kita, mereka pun juga menerima kasihnya yang dari Allah, yaitu keselamatan tadi. Dan yang paling perlu adik-adik diingat di sini, jika kita saling mengasihi, Allah akan tetap di dalam kita. Jadi kalau kita itu bisa saling mengasihi, Allah akan tetap di dalam kita dan kasih-Nya disempurnakan di dalam kita. Kasih Allah semakin sempurna dinyatakan di dalam kehidupan kita. Ayo, sekarang bagaimana kasih adik-adik kepada sesama, kepada temanmu, kepada mami papimu? Apakah engkau sudah mengasihi? Ya, kasih sangat luas. Ya, tetapi kita harus mengasihi. Maka dari itu adik-adik, untuk menjadi murid Yesus kita harus tetap tinggal di dalam firman-Nya. Dengan tinggal di dalam firman-Nya akan menghasilkan buah. Dan kita harus mengasihi, karena dengan kasih maka kasih Allah akan semakin disempurnakan di dalam kita. Mari adik-adik, kalau selama ini mungkin hidup kita itu belum bertumbuh sebagaimana yang diharapkan oleh Allah, yaitu menjadi muridnya Yesus. Kita hidup sakarepe dhewe, semau kita, sehingga dosa tetap kita bergelut di dalam dosa. Mari kita mau bertumbuh menjadi murid Yesus, tetap tinggal di dalam firman-Nya sehingga menghasilkan buah yang banyak, lalu kita dapat mengasihi satu dengan yang lain. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Mari tutup mata kalian semuanya. Kita mau koreksi kehidupan kita masing-masing. Apakah hidup kita tetap dalam firman-Nya, mengindahkan setiap firman Allah dan mentaatinya? Apakah kita sudah menghasilkan buah dalam kehidupan kita? Juga saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita mau berserah kepada Allah. Bapa kami yang ada dalam surga, kami sungguh mengucap syukur buat kebenaran akan firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu dapat kami tangkap sehingga kami mengerti, kami boleh bertumbuh menjadi murid-murid Tuhan Yesus ya Bapa. Biarlah Engkau akan memampukan kami untuk hidup tetap tinggal dalam firman-Mu, untuk berbuah banyak dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami percaya kalau kami tetap tinggal dalam firman-Mu, mengindahkan firman-Mu, akan menghasilkan buah-buah yang seperti Engkau kehendaki. Berkati ya Tuhan anak-anak yang sudah mendengarkan firman Allah. Kiranya firman Allah memotivasi, mendorong kehidupan mereka semakin bertumbuh menjadi murid-Nya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Teman-teman, sampai di sini ibadah online sekolah minggu. Jangan lupa kita terapkan firman Tuhan, menjadi murid Kristus yang berbuah. Tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi melakukan
firman Tuhan. Jangan lupa ya, tetap di rumah saja, jaga kesehatan, banyak makan, banyak istirahat, dan selalu hormati orang tua. Oke? Jangan lupa ya. Oke, dadah.